Alkitab sudah diterjemahkan dan tidak asli lagi. Apakah itu masih otoritatif? Apakah Alkitab yang kita pegang sekarang ini sebagai salinan, hanya terjemahan, layakkah kita percaya sebagai dasar iman seluruh orang Kristen? Alkitab tidak bersalah dan tidak menyesatkan. Itu berlaku di dalam teks aslinya, yang disebut dengan autograf atau autografanya. Sedangkan di dalam salinan, di dalam terjemahan-terjemahan, sangat mungkin ada kesalahan penulisan, ada kesalahan penerjemahan. Akan tetapi, Alkitab yang kita pegang sekarang ini tidak mungkin ada dan tidak mungkin dipakai sebagai dasar iman jikalau yang aslinya itu tidak pernah eksis, atau jikalau aslinya itu tidak pernah ada. Sebagai contoh bagi kita, saya adalah manusia. Dan saya sungguh-sungguh percaya saya adalah manusia asli, bukan manusia palsu, bukan monyet, bukan binatang. Dan saya mengakui bahwa saya adalah keturunan Adam yang dicipta oleh Tuhan. Sekalipun saya tidak bisa membuktikan bahwa Adam itu harus ada sekarang ini. Sekalipun saya tidak bisa menghadirkan bukti bahwa Adam itu harus ada sekarang ini. Tetapi saya sungguh yakin dan percaya bahwa Adam itu pernah ada. Lalu apakah karena memang saya tidak bisa buktikan Adam itu sebagai manusia sekarang, apakah saya bukan manusia? Tetap saya adalah manusia dan sangat saya yakin itu. Saya adalah manusia asli, bukan manusia palsu. Sekalipun saya tidak dapat membuktikan Adam itu ada sekarang ini. Jadi, jikalau kita sungguh percaya Allah adalah berdaulat, maka pasti Dia memelihara firman-Nya di dalam dunia ini. Pertaruhannya adalah reputasi Allah sebagai yang berdaulat, Allah yang berkuasa. Jikalau kita sungguh-sungguh percaya adalah Allah yang berkuasa, maka pasti Dia menjaga firman-Nya. Sebab mengapa? Allah yang mewahyukan, Allah yang mengilhamkan. Maka Allah juga yang menjaga penyalinan, penerjemahan, semuanya di bawah pimpinan Tuhan. Jadi benar bahwa Alkitab memang salinan dan terjemahan. Mungkin memiliki penerjemahan yang salah, memiliki penyalinan dan penulisan yang salah. Tetapi itu tidak mempengaruhi konsep kebenaran yang utuh yang disampaikan di dalamnya. Tidak mempengaruhi doktrin yang sejati yang disampaikan dan yang disepakati oleh seluruh versi-versi yang lain. Versi-versi yang diakui seluruh dunia. Versi-versi atau salinan yang baik di dalam dunia ini. Itu sebabnya ketika kita mau studi Alkitab, mau menyiapkan khotbah, mau menyiapkan renungan, jangan harap dan jangan pernah merasa puas ketika hanya membaca satu versi saja. Itu sangat bahaya. Mesti kita melihat dari berbagai versi untuk saling melengkapi dan mendapatkan pengertian yang komprehensif. Seperti di dalam bahasa Indonesia, tidak hanya terjemahan baru saja kita puas membaca itu. Kita harus membandingkan di dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Kita juga bisa membandingkan di dalam versi terjemahan lama. Ada juga versi yang mudah dibaca. Semuanya kita periksa. Dan di dalam bahasa Inggris juga ada beberapa yang bagus. Ada New International Version, ada Revised Standard Version, ada King James Version, ada New American Standard Bible, dan lain-lain. Masih banyak yang lebih baik lagi. Dan jikalau lebih maju lagi, jauh lebih bermutu lagi, dan sangat disarankan, apalagi kalau kita melakukan eksegesis. Kita harus memahami bahasa Yunaninya, kita harus memahami bahasa Ibraninya, bahasa Aram, bahasa Latin bila perlu. Jadi sekalipun Alkitab yang kita pegang adalah versi terjemahan, namun tetap otoritatif dan dapat menjadi dasar iman kita bersama. Sebab yang namanya penerjemahan Alkitab itu adalah sah. Dan demikian adalah model kerja Allah. Di dalam menyatakan diri kepada manusia, Allah menerjemahkan dirinya di dalam bahasa manusia dan hadir sebagai manusia. Kita melihat, kita tidak mengerti bahasa Allah, bagaimana Dia berbicara kepada kita. Tetapi Allah mewahyukan, mengilhamkan firman-Nya supaya itu hadir di dalam bahasa manusia. Kita melihat bagaimana kekasih Allah yang begitu nyata. Dia hadir menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Ini sebabnya bahwa Allah mau supaya manusia mengerti Allah di dalam bahasa kita sendiri. Jadi justru lebih baik
kita dapat membaca Alkitab dalam berbagai versi daerah kita masing-masing. Sebab Allah juga ingin diketahui di dalam bahasa manusia.